Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bioskop Kumal. Kali ini kita akan melihat sebuah film berjudul 47 Ronin. Film ini menceritakan tentang sekelompok pasukan samurai yang menuntut balas kematian tuan mereka. Negeri Jepang pada masa feodal kuno dipimpin oleh seorang shogun yang perintahnya tidak bisa ditentang. Cerita ini bermula dari sebuah provinsi di Jepang bernama Provinsi Aku. Dikisahkan seorang anak lelaki keturunan campuran bernama Kai kabur dari sebuah hutan yang dipercaya dihuni oleh para iblis berilmu hitam yang mempunyai keahlian seni membunuh yang sangat mematikan. Tidak ada yang tahu dari mana Kai berasal atau di mana orang tuanya tinggal. Ada yang bilang dia adalah anak siluman karena dibesarkan oleh iblis penghuni hutan. Saat pertama kali Kai ditemukan oleh pasukan samurai Provinsi Ako, Kai hampir saja dibunuh oleh salah satu samurai bernama Oishi karena menganggap Kai adalah seorang iblis. Namun pemimpin Provinsi Ako yang bernama Tuan Asano melarangnya. Menurut dia Kai hanyalah anak biasa. Kemudian Tuan Asano membawa Kai pulang ke istananya, merawat luka-lukanya, dan sejak itu Kai bersahabat dengan putri Tuan Asano yang bernama Mika. Namun seiring berjalannya waktu, mereka saling jatuh cinta guys. Kai kecil sudah beranjak menjadi Kai dewasa, hingga suatu hari Tuan Asano dan pasukan samurainya pergi ke hutan untuk berburu monster yang mengganggu keselamatan wilayah Provinsi Ako. Dengan keahlian yang dia miliki, Kai membantu melacak jejak keberadaan monster itu. Dengan petunjuk dari Kai, pasukan samurai Provinsi Aku bergegas menuju di mana monster itu berada. Tiba-tiba saja monster itu muncul dan menyerang mereka. Pasukan samurai Provinsi Aku segera mengejar monster itu, mengepung dan menyerang. Namun monster semakin buas, mengamuk dan menghajar semua samurai yang mencoba menangkapnya. Monster itu benar-benar marah guys, dia menabrak semua yang menghalanginya. Para pasukan pun dibuat kewalahan menghadapinya. Serangan anak panah sepertinya hanya membuat monster itu semakin buas, menyerang para pasukan samurai dengan kibasan ekornya. Salah satu samurai terus mengejar monster buas itu masuk ke dalam hutan. Tapi sayang, monster itu berhasil membuat seorang samurai bernama Yasuno terjatuh. Monster menyeramkan itu berbalik dan menatap tajam ke arah Yasuno dan siap untuk menyerang Yasuno yang sudah tak berdaya. Kai yang berada di belakang Yasuno segera berlari mengambil pedang dan saat monster itu menyerang Yasuno, Kai berguling dan menghunuskan pedangnya tepat ke jantung monster itu. Akhirnya monster buas itu tersungkur dan mati di tangan Kai, seorang keturunan campuran begitu mereka menyebutnya. Sementara Yasuno yang memang sejak awal tidak suka dengan keberadaan Kai merasa semakin iri dan kesal pada Kai. Bukannya berterima kasih, dia malah berkata, "Lebih baik aku mati dibunuh makhluk itu daripada ditolong keturunan campuran." Kai hanya menunduk diam dan menyerahkan samurai milik Yasuno. Kemudian Tuan Asano dan pasukan samurai datang. Melihat makhluk buas itu sudah tidak berkutik di samping Yasuno yang masih memegang pedang, Tuan Asano menganggap Yasuno lah yang telah membunuh monster itu. Mereka pun pergi meninggalkan monster itu. Setelah semua pasukan samurai itu pergi, Kai melihat seekor rubah putih dengan mata warna yang berbeda. Kai merasa ada yang tidak wajar dengan kehadiran rubah putih tersebut. Ini adalah Mika, putri Tuan Asano yang sudah tumbuh dewasa, dan ini Chikara, anak dari Oishi. Memberitahu kepada Mika bahwa ayahnya dan pasukan samurainya sudah kembali dari berburu monster itu. Rupanya perburuan itu dilakukan berkaitan dengan dipilihnya Provinsi Aku menjadi tuan rumah pelaksanaan turnamen Shogun. Dengan tewasnya monster itu, mereka berharap pelaksanaan turnamen akan berjalan dengan aman. Provinsi Aku dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan turnamen Shogun karena wilayah ini cukup strategis dan maju, sehingga banyak yang ingin menguasai Provinsi Aku, termasuk provinsi saingan Aku, yaitu Provinsi Nagato, yang dipimpin oleh seorang bernama Kira yang licik dan berambisi mengambil alih Provinsi Aku. Dengan bantuan seorang penyihir wanita bernama Mizuki, dia merencanakan sesuatu yang licik untuk menguasai Provinsi Aku. Hingga tiba waktunya, sampailah iring-iringan rombongan para tamu undangan dan penguasa Jepang Shogun Tokugawa Tsunayoshi di Provinsi Aku. Tuan Asano dan para pejabat Provinsi Aku menyambut kedatangan pemimpin tertinggi di Jepang itu dengan hiburan dan berbagai pertunjukan. Dari jauh diam-diam Kai memperhatikan para tamu undangan. Dia curiga dengan salah satu tamu yang hadir dalam penyambutan itu. Ya, seorang wanita dengan warna mata yang sama dengan rubah putih yang dia lihat di hutan saat berburu monster. Kemudian Kai melaporkan kepada Oishi bahwa di antara rombongan Shogun Tokugawa
Ada seorang wanita penyihir yang sebelumnya ia lihat dalam wujud seekor hewan rubah putih saat berburu di hutan beberapa hari lalu. Namun Oishi tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kai. Menurut Oishi, hanya iblis yang mampu melihat penyamaran seorang penyihir. Ini adalah Tuan Kira, pemimpin Provinsi Nagato yang berambisi merebut Provinsi Ako dari tangan Tuan Asano, yang juga menaruh hati pada Putri Mika, hadir pada saat pelaksanaan turnamen Shogun dimulai. Rupanya Kira sudah mengatur akan adanya pertarungan antara jagoan dari Provinsi Ako melawan jagoan dari Provinsi Nagato. Jagoan dari Provinsi Nagato sudah memasuki arena pertarungan. Sementara Yasuno yang menjadi jagoan dari Provinsi Ako belum juga muncul. Chikara terkejut saat mendatangi Yasuno. Lelaki itu tergeletak dengan mata putih. Kai tahu lelaki itu dalam kondisi terpengaruh ilmu sihir. Yasuno tidak mungkin bisa melanjutkan pertarungan. Sementara lawan sudah menunggu di arena. Sudah tidak ada waktu lagi untuk mencari petarung. Tetapi jika tidak ada petarung, maka negeri Aku akan dipermalukan di hadapan Shogun Tokugawa dan tamu undangan lainnya. Akhirnya muncullah jagoan dari Provinsi Aku. Tuan Asano pun tersenyum lega. Pria berpakaian zirah merah itu maju ke arena pertarungan. Dan akhirnya kedua jagoan itu siap bertarung. Jagoan dari Provinsi Nagato langsung menyabetkan pedang dan terus menyerang, namun masih bisa dihindari. Jagoan Provinsi Ako balik menyerang, tapi lawannya benar-benar kuat, dan akhirnya sebuah tendangan membuatnya tersungkur. Dia bangkit lagi dan memberikan perlawanan. Tiba-tiba sebuah pukulan keras membuatnya terlempar, dan penutup kepala yang dikenakannya pun terlepas. Akhirnya, ceng ceng ceng. Ternyata yang berada di balik zirah merah itu adalah Kai. Terkejutlah semua tamu undangan, termasuk Tuan Shogun Tokugawa. Saat lawannya kembali ingin menyerang, Shogun Tokugawa menghentikannya. Pemimpin Jepang itu segera menghampiri Kai dan berkata, "Kau bukanlah seorang samurai." Shogun Tokugawa segera memberi perintah, "Bunuh Kai." Namun Putri Mika segera mencegahnya dan memohon agar Kai tidak dibunuh. Kemudian Tuan Asano pun berlutut kepada Shogun Tokugawa untuk memohon maaf dan mengakui bahwa ini adalah kesalahannya. Akhirnya Kai dihukum dengan cara dipukuli oleh para samurai Tuan Asano. Tuan Asano pun marah dan kecewa karena nama baik Provinsi Ako dan nama baiknya tercoreng. Saat malam tiba, Kira bersama Mizuki mulai melaksanakan rencana jahat dan liciknya. Saat Tuan Asano sedang tidur, ilmu sihir Mizuki mulai mempengaruhi jiwanya, pikirannya, dan alam bawah sadarnya. Dia mendengar putrinya berteriak minta tolong, dan dalam penglihatannya dia melihat Kira sedang berusaha memperkosa putrinya. Tuan Asano tanpa ragu menyabetkan pedangnya ke tubuh Kira. Oishi dan Putri Mika segera memegangi Tuan Asano, dan akhirnya pria tua itu sadar ternyata itu semua tidak nyata karena pengaruh dari ilmu sihir jahat Mizuki. Sebagai tuan rumah, Tuan Asano dianggap gagal menjaga keselamatan tamunya, malah menyerang tamunya saat tertidur. Shogun Tokugawa memberi hukuman kematian kepada Tuan Asano. Namun karena pengabdian Tuan Asano terhadap negeri Ako, Shogun Tokugawa memberikan pilihan kematian dengan cara seppuku, mati dengan tangan sendiri. Ini untuk menunjukkan keberanian dan martabat dalam kematian, untuk memulihkan kehormatan Tuan Asano dan negerinya. Tuan Asano meminta kepada Oishi untuk berjanji melindungi Provinsi Ako dan juga putrinya dari para musuh-musuh. Keesokan harinya, pelaksanaan seppuku pun dilaksanakan. Didampingi oleh Oishi, salah satu samurai setianya, dia menuju lokasi seppuku dan bersiap merobek perutnya di hadapan putrinya, musuhnya, dan para pasukan samurainya yang setia. Akhirnya, Tuan Asano meninggal dengan cara terhormat. Setelah kematian Tuan Asano, para samurai ingin membalas dendam kematian tuannya itu. Namun Oishi berkata, tidak sekarang. Keesokan harinya, seluruh pasukan samurai Provinsi Ako dan Putri Mika menemui Tuan Shogun Tokugawa. Putri Mika meminta kepada Shogun untuk mengizinkannya mengurus Provinsi Ako hingga dia menikah. Namun Shogun Tokugawa rupanya sudah mempunyai pertimbangan sendiri. Agar tidak ada perselisihan antara Provinsi Ako dan Provinsi Nagato, Shogun Tokugawa akan menyatukan mereka, Putri Mika dan Kira, dalam ikatan pernikahan. Dan Putri Mika diberi waktu 1 tahun untuk berkabung, dan parahnya lagi Provinsi Ako diserahkan kepada Kira. Sementara Oishi bersama samurai yang lain dianggap sebagai ronin, yaitu samurai tanpa tuan. Mereka dilarang balas dendam atas kematian tuan mereka. Setelah Tuan Shogun Tokugawa meninggalkan wilayah Ako,
Mulai deh si jahat Kira berlaku sewenang-wenang. Dimulai dengan membuang semua prajurit samurai Tuan Asano. Mereka harus meninggalkan provinsi Aku. Jika masih ada yang tinggal akan diburu dan dihukum mati. Dan si Kai keturunan campuran itu pun ternyata sudah ditangkap pasukan Kira. Sementara Oishi karena dianggap ancaman yang paling besar dan membahayakan, dia dibuang ke dalam lubang dengan harapan bisa mematahkan semangatnya. Setahun kemudian Oishi dikeluarkan dari lubang pembuangan dan kemudian dibuang di pinggir jalan. Anak dan istrinya yang melihat segera membawa Oishi pulang. Menurut cerita anak dan istrinya, semua samurai yang menjadi bawahannya sudah meninggalkan provinsi Aku, dan Kai si keturunan campuran dibuang ke Pulau Belanda dan dijual sebagai budak. Oishi mulai menyusun kekuatan kembali. Dibantu anak lelakinya, dia berusaha mengumpulkan kembali semua anak buahnya. Sementara itu dia pergi mencari Kai di Pulau Belanda. Kedatangan Oishi rupanya diawasi oleh orang-orang Pulau Belanda. Dia mengatakan bahwa sedang mencari pria keturunan campuran. Mereka membawa Oishi ke sebuah arena pertarungan. Di sana Oishi melihat Kai sedang bertarung dengan makhluk menyeramkan. Dikelilingi para penonton yang berteriak penuh semangat. Kai berhasil mengalahkan makhluk menyeramkan itu. Dengan sekali tebas, putus kepala makhluk menyeramkan itu. Melihat Oishi masuk dalam arena pertarungan, Kai langsung menyerang. Oishi sudah mencoba mengingatkan bahwa dia adalah Oishi, mantan samurai dari Tuan Asano. Tapi Kai tidak peduli, dia terus menyerang mantan samurai itu. Hingga akhirnya Oishi dalam kondisi terjepit dia mengatakan Mika butuh pertolongan darinya dan dia akan dinikahi oleh Kira. Kai tetap tidak peduli, dia masih dalam posisi menyerang, namun seperti memberi kode kepada Oishi bahwa ia siap untuk pergi dari tempat itu. Dan seketika saja mereka menyerang para penjaga tempat itu dan pergi meninggalkan arena pertarungan itu. Semua penjaga Pulau Belanda terus menembaki mereka dan akhirnya mereka membakar pulau itu dan berhasil kabur dengan selamat. Oishi sengaja mencari Kai untuk mengajaknya bergabung menghadapi Kira dan pasukannya sekaligus untuk membalas dendam kematian Tuan Asano. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Danau Hitam, tempat yang telah ditentukan dan dijanjikan untuk bertemu dengan semua anak buah Oishi saat masih menjadi samurai dulu. Setibanya di Danau Hitam, anak buah Oishi sudah berkumpul. Mereka sangat senang melihat Oishi telah kembali dan masih hidup. Oishi bersumpah di depan anak buahnya bahwa dia tidak akan beristirahat sampai keadilan ditegakkan dan mengirim Kira ke neraka. Mereka pun mulai mengatur rencana dan strategi. Karena ketatnya penjagaan istana, mereka berencana menyerang Kira saat dia keluar istana. Oishi memerintahkan seorang anak buahnya yang bernama Isogai mencari informasi ke kota kuil. Karena jumlah pedang yang didapat belum cukup, Kai menyarankan untuk mencoba mendapatkan pedang di lautan pohon yang berada di hutan Tengu. Namun Oishi tidak percaya dan menganggap itu hanya legenda. Kai meyakinkan Oishi bahwa dia pernah melihat mereka. Akhirnya mereka pun sepakat pergi ke hutan Tengu mencari pedang untuk melawan Kira. Sementara anak buah Oishi yang ditugaskan ke kota kuil mulai mencari informasi tentang kegiatan Kira. Tapi sayangnya anak buah Oishi tergoda oleh salah seorang wanita penghibur yang mengaku bernama Yuki. Kita kembali ke Oishi dan pasukannya yang sudah berada di dalam hutan Tengu untuk mencari senjata. Sampailah mereka di depan pintu masuk berbentuk kepala patung Buddha. Hanya Kai dan Oishi yang bisa masuk ke sana. Saat masuk ke dalam, Kai mengingatkan Oishi, apapun yang terjadi dan apapun yang dia lihat, jangan sampai menghunuskan pedang. Ketika sudah di dalam, mereka melihat sekumpulan makhluk berpakaian kuning sedang bersujud di depan patung Buddha. Kai meminta Oishi untuk menunggu. Kai terus masuk ke dalam bagian gua itu, melihat sebuah pedang yang tertancap di tanah. Tak berapa lama muncullah seorang berpakaian kuning dengan kepala gundul dan wajah yang cukup seram. Sebut saja penguasa hutan Tengu. Kai memberi hormat kepada orang itu. Kai berkata bahwa ia butuh pertolongan dan membutuhkan pedang. Kemudian pria tersebut menunjuk pedang yang tertancap di tanah sambil berkata, ambillah. Namun di luar, semua anak buah Oishi rupanya sudah masuk ke dalam gua menemui Oishi yang masih menunggu Kai. Tiba-tiba salah satu makhluk yang sedang bersujud, kepalanya bergetar. Spontan Yasuno yang melihat kejadian tersebut mencabut pedang dan siap menghunus. Oishi terlambat untuk menghentikannya. Kemudian terjadilah pertarungan antara anak buah Oishi dengan para makhluk itu. Oishi terus mendapat bisikan agar mencabut pedangnya dan ikut bertarung. Dengan gerakan yang sangat cepat membantai satu persatu anak buah Oishi. Sementara di bagian lainnya, Kai dan pria berbaju kuning itu adu cepat mencabut pedang yang ada di hadapan mereka. Kai berhasil mencabut pedang itu lebih dulu dan menghunuskan pedang ke arah pria itu. Sekejap saja, semua bayangan pertarungan antara anak buah Oishi dan makhluk-makhluk itu tiba-tiba menghilang.
Ternyata benar, itu hanyalah ilusi untuk menguji keteguhan hati Oishi. Mereka berhasil dalam ujian dan berhasil membawa banyak pedang samurai yang hebat. Kemudian mereka pergi dari hutan Tengu dan kembali berkumpul bersama dengan pasukan yang lain. Datanglah anak buah Oishi yaitu Isogai yang ditugaskan untuk mencari informasi tentang keberadaan Kira. Dia melaporkan bahwa malam nanti Kira dan rombongannya akan pergi berdoa ke kuil leluhur. Oishi dan pasukannya pun segera berangkat untuk melakukan penyerangan terhadap Kira. Pasukan Oishi mulai menyusup masuk ke kuil leluhur Kira. Nampak terlihat dari belakang sosok Kira sedang berdoa. Oishi bersama pasukannya terus mendekatinya dan siap menyerang. Namun tiba-tiba Isogai tergeletak dan sosok yang sedang berdoa tadi berbalik arah. Ternyata dia bukan Kira, melainkan Mizuki yang menyamar menjadi Kira. Oishi pun terkejut. Oishi sadar ini adalah jebakan. Seketika Mizuki langsung menyerang dan membakar Isogai dengan ilmu sihirnya. Oishi pun berteriak kepada pasukannya bahwa ini perangkap. Namun terlambat, api sudah mengepung pasukan Oishi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan menjadi sasaran empuk pasukan Kira yang sudah mengepung dari segala penjuru. Satu persatu anak buah Oishi pun tumbang terkena anak panah pasukan Kira. Dan malam itu menjadi pembantaian pasukan Oishi. Mizuki pun tersenyum puas karena rencananya berhasil. Kemudian Mizuki mengambil sebilah pedang milik Oishi dan menyerahkan pedang itu kepada Kira untuk meyakinkan tuannya itu bahwa Oishi sudah tewas. Oishi dan pasukannya kembali ke markas. Mereka sangat sedih dan hancur dengan kejadian malam itu. Banyak kehilangan teman dan kalah dalam pertarungan. Namun Kai terus memberinya semangat untuk melakukan serangan balik karena dia yakin Kira menganggap kalau Kai, Oishi dan pasukannya sudah tewas saat penyerangan malam itu. Jadi Kira tidak akan mengira akan ada serangan lagi. Siang itu Kai dan Chikara melihat iring-iringan. Dia memanggil Oishi. Kemudian mereka menghadang rombongan itu. Ternyata mereka adalah pengisi acara pesta pernikahan Kira dan Mika. Kemudian Oishi meminta bantuan kepada mereka. Oishi mengumpulkan semua anak buahnya yang tersisa. Dalam salah satu perkataannya, ia berkata, kita akan meninggalkan catatan tentang keberanian kita supaya dunia tahu siapa kita dan apa yang kita lakukan. Malamnya rombongan pengisi hiburan sampai di istana Kira. Pasukan Kira tidak menyadari di antara rombongan pengisi acara pernikahan itu ada pasukan Oishi yang menyamar. Mereka pun diperbolehkan masuk ke dalam istana Kira. Acara hiburan pun segera dimulai. Semua pasukan Oishi sudah bersiap di posisi masing-masing. Di belakang panggung Oishi sudah bersiap. Sementara itu anak buah Oishi mempersiapkan senjata untuk segera melakukan penyerangan. Dan di bagian luar anak buah Oishi sudah mulai beraksi, melumpuhkan para penjaga satu persatu dan mulai masuk ke dalam istana. Rupanya Kira dan pasukannya tidak sadar kalau para penjaga sudah mulai dilumpuhkan dan pasukan Oishi sudah berada di dalam istananya. Sementara Oishi berada di antara para penari di atas panggung, Kira dan yang lainnya masih belum sadar dengan apa yang terjadi. Anak buah Oishi terus merangsek masuk menumbangkan semua penjaga istana. Namun keadaan menjadi tak terkendali saat salah satu penjaga tidak bisa dilumpuhkan dan mengarahkan panah kepada Oishi. Chikara yang melihat kejadian itu segera melesatkan anak panahnya ke penjaga itu. Namun terlambat, anak panah penjaga itu lebih dulu melesat mengenai lengan Oishi. Penyamaran mereka terbongkar. Para pengawal Kira segera melindungi tuannya dan membawanya pergi dari lokasi itu. Anak buah Oishi terus memberi perlawanan, melesatkan anak panah mereka dari atas tembok istana. Oishi dan Kai benar-benar mengamuk menghabisi semua anak buah Kira yang menghalanginya. Dalam satu kesempatan, Putri Mika berusaha menyerang Kira menggunakan pisau yang sudah ia siapkan di balik lengan bajunya. Dan kemudian dia pergi meninggalkan Kira. Sampai akhirnya Mika bertemu dengan Kai. Namun tiba-tiba penyihir jahat Mizuki datang. Penyihir itu pun mulai menyerang Kai dan berubah wujud menjadi seekor ular naga. Mizuki terus menyerangnya, namun Kai selalu bisa menghindari setiap serangan dari Mizuki. Kai beberapa kali berhasil menyerang kepala naga itu. Semburan api dari Mizuki pun tidak bisa melukai pria itu. Kai dengan secepat kilat menyerang naga itu dan menghunuskan pedangnya tepat di kepala naga itu. Dan naga itu pun terkapar tak berdaya, kemudian berubah wujud kembali menjadi Mizuki. Sementara Oishi terus mengejar Kira hingga akhirnya mereka saling berhadapan. Oishi terus menyerang Kira. Oishi benar-benar mengamuk, menghajar Kira tanpa ampun, mengangkatnya, membanting dan menendang Kira tanpa ampun. Dalam kondisi sudah tidak berdaya, Oishi tidak tinggal diam. Dia tebas kepala Kira hingga putus sambil berkata,
Sementara di luar istana pertempuran masih berlangsung sangat sengit. Oishi berlari menaiki tembok istana sambil membawa kepala Kira. Kemudian dia berteriak sambil mengangkat kepala Kira tinggi-tinggi. Seketika pertempuran langsung berhenti dan pasukan Kira yang melihat pimpinan mereka sudah tewas langsung berlutut, meletakkan senjata dan menyerah. Oishi, Kai, Putri Mika dan semua anak buahnya pergi meninggalkan Nagato dengan membawa kepala Kira. Shogun yang kecewa karena mereka melanggar perintahnya seharusnya memberi mereka hukuman mati sebagai penjahat biasa. Namun Oishi meminta kepada Shogun kehormatan untuk para anak buahnya yang sangat pemberani dan membela kehormatan tuannya agar tidak menghukum mereka sebagai penjahat biasa. Akhirnya Shogun Tokugawa mengizinkan mereka mati sebagai seorang samurai dan dimakamkan bersanding dengan tuannya dengan terhormat. Pelaksanaan hukuman mati dengan cara seppuku pun dilaksanakan. Semua anak buah Oishi termasuk Kai dan anak lelakinya Chikara sudah bersiap di posisi masing-masing dengan disaksikan langsung oleh Shogun Tokugawa. Namun tiba-tiba Shogun Tokugawa memanggil Chikara, putra dari Oishi, dan berkata kepada Oishi bahwa putranya akan tetap hidup agar keturunan Oishi tetap berada di Ako dan akan mengabdi kepada provinsi Ako. Pelaksanaan seppuku pun dilanjutkan dan gugurlah para pejuang pemberani negeri Ako. Until I find you. Para samurai tanpa tuan yang membalaskan dendam tuannya akhirnya mati dengan cara yang sama terhormatnya dengan tuan mereka, seppuku. Demikian film dengan judul 47 Ronin. Semoga terhibur. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu dan tetap luar biasa. Wassalam.